Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rizka dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul mengaplikasikan ketentuan atau persyaratan keamanan informasi. Nah, pada halaman pertama, di sini kita harus tahu dulu gimana cara mencari celah di sistem kita. Ada 6 langkah kunci di sini. Yang pertama, kita bedah kodenya melalui analisis menyeluruh, baik pakai alat otomatis maupun audit manual. Lalu yang kedua, kita uji kekuatannya lewat berbagai tes keamanan seperti tes penetrasi dan ketahanan. Lalu yang ketiga, kita harus disiplinkan melakukan update program ke versi terbaru sampai celah lamanya tertutup. Lalu yang langkah keempat ada kita pasang perlindungan luar seperti firewall dan antivirus. Lalu yang kelima, kita jangan menunggu sistemnya jadi dulu, tapi sejak tahap desain pun sudah harus kita tinjau. Dan yang terakhir, kita harus mengelola konfigurasi sistem dengan rapi supaya tidak ada setelan yang justru membahayakan keamanan kita. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sistem internal, sekarang kita bicara soal website, yaitu penggunaan SSL sederhana. Sederhananya SSL ini bikin website kita jauh lebih aman karena yang pertama dia mengenkripsi data. Jadi data yang dikirim itu diacak biar nggak bisa dibaca sembarangan orang. Lalu yang kedua, dia juga memverifikasikan identitas, jadi pengunjung tahu kalau mereka sedang di website yang asli. Efeknya, peretasan bisa dicegah dan kepercayaan pengguna pun meningkat karena ada logo gembok dan HTTPS di browsernya. Nah, di sini ada contoh nyatanya, jadi biar lebih jelas mari kita lihat contohnya dari XYZ Corp. Per Maret 2023, mereka menerapkan keamanan berlapis, mulai dari pasang firewall dan antivirus, pakai IDS untuk deteksi keamanan, sampai ISMS untuk manajemen resiko. Mereka juga pakai enkripsi data dan sistem pemulihan bencana. Jadi kalau ada serangan, mereka sudah bisa mengembalikan datanya. Nah, lalu gimana cara kita mengatur orang yang masuk ke sistem? Kalau kita pakai dua konsep. Yang konsep yang pertama itu ada autentifikasi dan yang kedua ada otorisasi. Jadi yang autentifikasi ini proses pembuktian identitas, gampangnya ya, seperti saat kita login. Jadi butuh nama kita, username kita, password kita, seperti itu. Nah, otorisasi ini setelah login, barulah sistem menentukan si pengguna ini boleh ngapain aja atau hak aksesnya sejauh mana, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau organisasi kita mau beli teknologi baru, keamanan itu harus direncanakan sejak awal dalam dokumen pengadaan. Jadi syaratnya harus jelas, seperti vendor harus punya kebijakan keamanan dan sertifikasi ISO 27001. Terus kayak teknologinya harus mendukung enkripsi data dan punya sistem pemantauan yang jelas. Lalu kayak ada kebijakan keamanan informasi, sertifikasi keamanan, enkripsi data kayak seperti tadi. Lalu ada sistem pemantauan dan sistem pemulihan bencana. Itu. Lalu melanjutkan syarat tadi, dokumen pengadaan juga wajib dicantumkan soal keamanan aplikasi, teknologi sistem otorasi, pemeliharaan keamanan, pelaporan keamanan, dan pengamanan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmawati dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa ketika perusahaan mau membeli sistem elektronik dari vendor, apa saja persyaratan keamanan yang wajib diketahui. Yang pertama itu ada enkripsi, yaitu agar data tidak bisa dibaca ketika dicuri. Kemudian autentikasi dan otorisasi, pengguna yang boleh masuk harus diverifikasi misalnya menggunakan MFA. Kemudian perlindungan data pribadi, wajib mengikuti aturan perlindungan data. Kemudian ada backup dan pemulihan bencana. Di sini harus punya fitur dan bisa pulih kalau terjadi bencana. Kemudian ada keamanan fisik, server atau perangkat tidak boleh ditempatkan secara sembarangan.
Nah, ada juga persyaratan keamanan jaringannya. Yang pertama itu wajib mempunyai firewall, yang kedua pembaruan sistem secara rutin, yang ketiga sistem monitoring keamanan. Nah, persyaratan tambahan lainnya, yang pertama vendor wajib tanda tangan kerahasiaan, kemudian wajib lapor jika ada insiden keamanan, terus yang ketiga harus melakukan pengujian keamanan berkala. Selanjutnya ada pengumpulan dan memelihara data yang diperlukan. Nah, setelah sistem dibuat oleh organisasi, perlu mengawasi apakah sistem aman atau tidak. Yang pertama itu mengidentifikasi persyaratan pelaporan, yaitu organisasi harus menentukan data apa aja yang wajib dilaporkan. Yang kedua, tentukan sumber data, dari mana aja data diperoleh, apakah dari log sistem, pengukuran performa, dan laporan insiden. Kemudian yang ketiga, buat prosedur pengumpulan data. Di sini siapa yang mengambil data, kemudian kapan datanya diambil, dengan metode atau langkah apa datanya diambil. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan alat otomatis. Nah, alat otomatis ini digunakan untuk mengumpulkan data secara otomatis tanpa harus mengecek secara manual. Selanjutnya, mengumpulkan dan melihara data. Yang pertama itu menetapkan kebijakan penyimpanan data. Data disimpan di mana, kemudian berapa lama, siapa-siapa aja yang boleh mengakses. Kemudian pelajarin tren dan pola keamanan. Data dianalisis untuk melihat pola serangan dan aktivitas yang mencurigakan. Kemudian tetapkan prosedur pelaporan. Nah, buat laporan yang mudah dipahami oleh semua anggota tim, seperti siapa yang bikin laporannya, formatnya apa, dan seberapa sering. Kemudian yang terakhir ada lindungi data. Di sini data laporan harus aman dan nggak boleh bocor. Kemudian selanjutnya ada 3 serangan website dan cara mencegahnya. Yang pertama ada DDoS, yaitu serangan yang membanjiri website dengan lalu lintas palsu sampai website tidak bisa dibuka oleh pengguna asli. Websitenya macet dan down. Kemudian cara mencegahnya, pakai layanan hosting yang melindungi DDoS. Kemudian gunakan firewall untuk mendeteksi lalu lintas aneh. Kemudian pasang CAPTCHA supaya manusia asli bisa masuk. Kemudian yang kedua ada SQL injection. Di sini serangan hacker memasukkan kode berbahaya ke dalam kolom input website. Yang pertama cara mencegahnya itu menggunakan fungsi bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua gunakan parameterized query atau query yang aman. Kemudian yang ketiga itu simpan data sensitif dengan hash atau enkripsi. Nah, kemudian yang ketiga ada cross-site scripting atau XSS, yaitu hacker menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman website. Jadi cara mencegahnya yang pertama membersihkan input pengguna sebelum mengirim ke server, kemudian gunakan HTTP only cookies, yang ketiga gunakan CSP untuk memblokir skrip yang tidak diizinkan. Kemudian yang selanjutnya 3 serangan server dan cara mencegahnya. Yang pertama ada DDoS, yaitu serangan yang membanjiri server dengan permintaan palsu sampai server kehilangan beban dan tidak bisa melayani pengguna asli. Yang pertama cara mencegahnya menggunakan hosting atau server yang punya proteksi DDoS, kemudian yang kedua gunakan firewall untuk menolak traffic aneh, dan yang ketiga gunakan CAPTCHA. Kemudian yang kedua ada SQL injection, yaitu hacker memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam from website lalu menyerang database server. Cara mencegahnya, validasi dan bersihkan input pengguna, kemudian gunakan parameter query atau query yang aman, kemudian simpan data sensitif ke dalam bentuk hash atau enkripsi. Nah, yang terakhir ada malware dan virus, yaitu serangan untuk menginfeksi server dengan software berbahaya. Cara mencegahnya, menginstal dan update antivirus server, juga pembaruan software secara berkala. Kemudian yang kedua, gunakan konfigurasi firewall ketat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nazira akan menjelaskan slide 14 sampai 19. Di slide pertama yaitu langkah membuat laporan berkala
keamanan sistem. Pada slide ini dijelaskan langkah-langkah dalam membuat laporan keamanan sistem secara berkala, dimulai dari menentukan tujuan laporan, apakah untuk memantau kebijakan keamanan atau memberi informasi kepada manajemen selanjutnya. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber data seperti log sistem, audit keamanan, dan laporan insiden. Kemudian, menentukan jadwal laporan, misalnya bulanan atau triwulanan. Setelah itu, memilih metrik keamanan yang relevan seperti jumlah insiden atau tingkat kepatuhan kebijakan. Laporan disusun berdasarkan hasil evaluasi, dilengkapi rekomendasi perbaikan. Laporan kemudian disampaikan ke pihak terkait dan ditinjau kembali secara berkala untuk peningkatan keamanan. Selanjutnya, mengidentifikasi persyaratan keamanan dalam prosedur operasi. Slide ini menjelaskan proses identifikasi persyaratan keamanan dalam lingkungan komputasi. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi aset penting seperti data sensitif, aplikasi, dan jaringan. Kemudian mengidentifikasi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar organisasi seperti malware dan kebocoran data. Setelah itu ditentukan persyaratan keamanan untuk melindungi aset seperti kebijakan keamanan, firewall, enkripsi, dan kontrol akses. Persyaratan tersebut kemudian diterapkan dalam prosedur operasi dan dievaluasi secara berkala. Pada slide selanjutnya yaitu prasyarat keamanan dalam prosedur operasi lingkungan komputasi. Pada slide ini dijelaskan prasyarat keamanan yang wajib dimiliki organisasi. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang jelas. Lalu penerapan kontrol akses diperlukan agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan data. Jaringan harus dilindungi dengan firewall dan sistem keamanan lainnya. Selain itu, perlu adanya pemantauan sistem untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Organisasi juga harus memiliki rencana pemulihan bencana serta memberikan pelatihan keamanan pada pengguna. Dan selanjutnya, manajemen hak akses. Slide ini membahas manajemen hak akses pada sistem pengguna. Jadi, pengguna dikelompokkan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Lalu, hak akses server diatur agar tidak semua pengguna memiliki akses penuh. Lalu, proses autentifikasi dan otorisasi diterapkan untuk memastikan keamanan login. Manajemen hak akses harus dilakukan. Untuk memastikan keamanan login, manajemen hak akses harus dilakukan dengan hati-hati dan dievaluasi secara rutin agar tetap aman. Pada slide selanjutnya, yaitu manfaat firewall. Pada slide ini dijelaskan manfaat penggunaan firewall yang pertama, berfungsi mengontrol akses jaringan dengan memblokir lalu lintas yang tidak diizinkan. Lalu, firewall juga membantu mencegah malware dan virus masuk ke server. Selain itu, firewall dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan server. Firewall juga menyediakan pelaporan keamanan secara real-time untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, langkah memastikan prosedur keamanan diterapkan dengan benar. Pada slide ini menjelaskan langkah penerapan prosedur keamanan. Yang pertama, organisasi harus mengomunikasikan prosedur keamanan kepada seluruh anggota, kemudian memberikan pelatihan agar karyawan memahami dan menerapkan aturan keamanan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap dampaknya. Jika ditemukan prosedur yang tidak efektif, organisasi harus segera melakukan perbaikan dan penyesuaian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira dengan NIM 2302121036. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu langkah dalam penyusunan persyaratan keamanan untuk program keamanan jaringan. Nah, yang pertama langkahnya yaitu ada identifikasi kebutuhan keamanan. Di sini kita harus menentukan apa saja yang harus dilindungi, seperti data ataupun server. Setelah itu dilakukan evaluasi resiko untuk melihat seberapa besar ancaman yang bisa terjadi. Lalu kemudian masuk ke penetapan persyaratan keamanan. Ini tuh untuk menentukan aturan dan atau standar keamanan yang diterapkan. Selanjutnya itu pemilihan perangkat keras, piranti lunak, dan layanan seperti firewall, antivirus, atau sistem monitoring. Yang terakhir yaitu ada implementasi dan pengujian. Ini tuh untuk memastikan sistem keamanan yang dipilih benar-benar berjalan dengan lancar.
Nah, selanjutnya yaitu memastikan persyaratan tersebut disetujui oleh pemimpin untuk diterapkan. Jadi, di sini itu menjelaskan bagaimana persyaratan keamanan yang telah disusun disetujui oleh pemimpin. Yang pertama yaitu organisasi perlu menyusun laporan mengenai prasyarat keamanan seperti resiko yang telah diidentifikasi, solusi keamanan yang telah dipilih, dan manfaat yang akan didapatkan dari implementasi solusi keamanan tersebut. Yang kedua yaitu melibatkan pemimpin dalam proses penyusunan, supaya mereka dapat memahami dan mendukung solusi keamanan yang disarankan, serta memberikan masukan dan saran yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa persyaratan keamanan yang disetujui memenuhi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Setelah disetujui, organisasi perlu menerapkan persyaratan tersebut secara konsisten dan memantau keamanan jaringan secara teratur untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan terus dipenuhi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan persetujuan terhadap persyaratan keamanan teknologi informasi baru untuk melindungi organisasi dari ancaman yang terus berkembang. Jadi persyaratan keamanan juga harus terus dievaluasi. Langkah yang dapat diambil dalam proses evaluasi dan persetujuan persyaratan keamanan dimulai dari mengidentifikasi keamanan teknologi informasi yang baru, lalu meninjau kembali persyaratan keamanan yang sudah ada. Setelah itu dilakukan evaluasi dan penilaian sebelum persyaratan keamanan tersebut disetujui ataupun diterapkan. Selanjutnya yaitu ada daftar persyaratan keamanan yang relevan untuk teknologi informasi yang baru dibuat, mulai dari meninjau karakteristik teknologi, termasuk fungsi, jenis data yang diolah, dan ketergantungan pada infrastruktur lainnya. Dan mengidentifikasi resiko keamanan pada sistem baru, seperti kehilangan data, akses tidak sah, atau serangan DDoS. Setelah itu menyusun daftar persyaratan keamanan baru untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi dengan fokus pada spesifikasi yang sesuai untuk teknologi informasi yang baru diterapkan. Yang terakhir yaitu ada dokumen rekomendasi yang berisi ringkasan teknologi informasi baru, identifikasi resiko keamanan, dan daftar persyaratan keamanan. Selain itu, ada rekomendasi seperti pengelolaan risiko dan evaluasi ulang untuk memastikan keamanan tetap terjaga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.